Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Prasetyo dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses instalasi sistem Windows. Mari kita langsung saja ke materinya. Cara install Windows 10. Untuk itu di sini kita akan membahas cara install Windows 10 dengan langkah yang mudah beserta gambarnya. Kita juga bisa menginstal ulang Windows 10 pada laptop atau PC lama kita asalkan spesifikasi PC atau laptop lama kita tersebut sesuai dengan spesifikasi minimum yang dibutuhkan. Inilah syarat minimal yang dibutuhkan. Prosesor 1 GHz atau lebih. RAM 1 GB atau lebih untuk versi 32 bit dan 2 GB atau lebih untuk versi 64 bit. Harddisk 20 GB atau lebih. Pada tutorial ini, saya akan menginstal Windows 10 dengan flash disk dan DVD. Jadi silakan pilih salah satu. Jika Anda memiliki media instalasi berupa DVD Windows, maka bisa menggunakan DVD. Jika tidak memilikinya, Anda bisa menggunakan flash disk. Langsung saja. 1. Buat media install Windows 10 dengan USB flash disk atau DVD. Cara install Windows 10 ada dua, yaitu yang pertama adalah menggunakan USB flash disk dan yang kedua adalah menggunakan DVD. Siapkan DVD Windows 10 jika Anda memiliki DVD installer Min 10, tapi jika tidak punya, lebih baik pakai flash disk untuk menginstal Windows 10. Unduh Media Creator Tool di sini, lalu tancapkan flash disk pada laptop atau komputer Anda. Buka Media Creator Tool yang telah Anda unduh, lalu pilih Accept untuk menyetujui Microsoft Software License Terms. Kemudian pilih Creative Installation Media USB Flash Drive DVD or ISO File for Enter VC, lalu klik Next. Pada language pilih English, United States. Pada edition pilih Windows 10 dan pada Arduino pilih 64 bit. Lalu klik Next. Kemudian pilih USB flash drive, kemudian klik Next. Selanjutnya klik pada flash disk Anda. Setelah itu klik Next, tunggu hingga proses selesai, lalu klik Finish. 2. Ubah pengaturan boot priority pada BIOS. Tancapkan flash disk Windows 10 jika ingin menggunakan flash disk atau masukkan DVD Min 10 jika ingin menggunakan DVD. Kemudian nyalakan laptop atau PC Anda. Setelah layar menyala, segera tekan tombol Esc Del F1 atau F2 pada keyboard. Untuk masukkan ke BIOS, tombol yang harus ditekan tersebut berbeda-beda pada tiap merek BIOS. Namun, sebagai besar merek BIOS menggunakan tombol Escape. Untuk mengetahuinya, silakan Anda baca saat laptop baru saja menyala setelah menekan tombol power. Biasanya ada keterangan press escape to setup atau terangan tombol lainnya sebelum masuk ke US. Setelah berhasil masuk BIOS, arahkan ke menu pengaturan boot. Setiap merek BIOS memiliki menu yang berbeda. Biasanya pengaturan boot priority berada di menu boot. Untuk mengarahkannya, kita bisa membaca keterangan yang ada pada sisi atau di bawah BIOS. Seperti pada contoh di bawah ini, laptop saya menggunakan PowerBIOS dan cara mengarahkannya menggunakan arah kanan atau kiri. Ubah boot pertama menjadi USB atau removable device. Jika Anda menggunakan flash disk atau jika Anda menggunakan DVD, ubah boot pertama menjadi DVD ROM drive. Ini juga berbeda di setiap BIOS. Pada contoh kali ini, caranya adalah pilih removable device jika menggunakan flash disk. Lalu sesuaikan keterangan di kanan layar. Lalu kita harus menggunakan tombol plus untuk menaikkan ke posisi pertama. Kemudian, simpan dan tutup BIOS dengan menekan F10 sesuai keterangan di bawah layar BIOS tersebut. Laptop atau komputer akan restart secara otomatis.
3. Mulai proses menginstal Windows 10. Tekan Enter atau sembarang tombol pada keyboard. Untuk memulai install Windows 10 saat mendapatkan tampilan press N key to boot from CD or DVD, tekan untuk boot dari DVD, ubah time and content format dengan memilih Indonesian, kemudian klik Next. Klik Install Now untuk melanjutkan proses instalasi, kemudian tampil jendela Active Windows. Klik 1 dot Add Have a Product Key jika Anda tidak memiliki real SIM number atau produk key. Jika Anda memiliki produk key atau serial number yang sudah Anda beli secara resmi dari Microsoft, Anda dapat mengisinya pada kolom tersebut. Lalu muncul jendela Select the operating system you want to install. Silakan sesuaikan keinginan Anda. Rekomendasi saya pilih Windows 10 Pro lalu klik Next. Kemudian akan tampil jendela Application Notice and Light Terms. Klik 1 Accept the License Terms untuk menyetujuinya, kemudian klik Next. Lalu pilih Custom, Install Windows Only Expanse untuk menginstal Windows 10 secara clean install. 4. Buat partisi pada hard disk. Ini adalah proses yang paling penting pada contoh kali ini. Kita install Windows 10 di SSD atau hard disk yang baru. Jadi tidak ada file partisi di dalamnya. Dengan hard disk berkapasitas 256 GB, saya ingin membagi hard disk menjadi dua partisi. Partisi C berkapasitas 120 GB untuk iOS, partisi D untuk data berkapasitas sisanya. Klik New untuk membuat partisi, lalu isi beberapa giga partisi yang ingin dibuat. Contohnya 120 GB, maka akan dalam MB adalah 128.000. Lalu klik Apply, lalu klik OK untuk konfirmasi secara otomatis Windows akan membuat partisi. Pertama, untuk sistem reverse sekitar 500 MB. Kedua yang kita buat yaitu 128 GB. Jadi jangan heran jika tiba-tiba ada dua partisi padahal kita baru membuat satu partisi, dan jangan hapus partisi pertama tersebut. Selanjutnya kita buat satu lagi partisi, klik pada drive yang paling bawah unclog space. Untuk space yang belum dialokasikan bisa kita sebut sisa dari partisi sebelumnya. Lalu pada size jangan diubah karena itu adalah kapasitas sisa yang tersedia. Kemudian klik Apply, kemudian klik pada partisi yang ingin kita install. Pada contoh kita ingin menginstal di partition 2 sesuai rencana kita di atas. Jadi klik pada partition 2 lalu klik Next. Lima, tunggu hingga proses penyalinan file selesai. Proses install Windows ke partisi hard disk dimulai. Proses ini memakan waktu sekitar 15 menit sesuai kecepatan CPU, kapasitas RAM, dan kecepatan read write hard disk kita. Proses yang memakan waktu paling lama adalah nomor 2 yaitu Getting Files Ready for Installation. Tunggu hingga selesai. Setelah proses instalasi update selesai, maka handphone, laptop, atau PC akan restart secara otomatis. Setelah restart secara otomatis, jangan tekan apapun pada keyboard. Saat ada tampilan press N to boot CD or DVD, biarkan proses selanjutnya berjalan secara otomatis, lalu akan tampil loading Windows 10 dengan teks Getting Ready kurang lebih 5 menit. Namun tentu ini sesuai kecepatan komputer atau laptop itu. Tunggu proses berjam hingga komputer itu atau laptop restart lagi secara otomatis. 6. Ubah wilayah pengguna. Pada tampilan Let's Start with Region, pilih Indonesia untuk menentukan wilayah kita berada di negara Indonesia, lalu klik Yes. 7. Pengaturan keyboard layout. Pada tampilan keyboard layout, biarkan tetap US karena keyboard layout standar di Indonesia adalah US, lalu klik Yes. Kemudian pada Want to end a second keyboard layout, pilih Skip. 8. Pengaturan fitur Windows 10. Pada Let's Connect You at Network, pilih I don't have internet jika kita tidak ingin menggunakan internet saat ini. Kemudian muncul Turn the modes when connected to internet.
pilih Connection with Limited Setup jika tidak ingin menyambungkan dengan internet saat ini. Lalu, komputer akan restart secara otomatis lagi setelah restart saat Fresh and Free to boot from CD or DVD. Jangan tekan tombol apapun di keyboard, maka proses akan lanjut kembali. Kemudian akan tampil Let's connect to you a network lagi. Dan sekali lagi pilih I don't have internet jika kita tidak ingin menggunakan internet saat ini. Lalu pilih Continue with limited setup. 9. Buat nama pengguna dan password. Isi nama pengguna untuk wilayah Windows 10 yang baru diinstal. Isikan nama sesuai keinginan kita, lalu klik Next, lalu isikan password jika ingin menggunakan password saat login. Jika tidak, silakan dikosongi, kemudian klik Next, lalu pada tampilan Do you more or device with active history, klik Yes. Pada konfirmasi setting, biarkan default, lalu klik Accept. Lalu proses akan berlanjut secara otomatis, jadi silakan tunggu dan jangan dimatikan komputer. Kemudian kita akan dibawa ke desktop Windows 10 yang baru saat kita install. Proses instalasi selesai dan Windows 10 siap digunakan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.